Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara. Selamat bergabung dan selamat beribadah di ibadah online GKI Melur Minggu tanggal 5 Juli 2020. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah ini. Kita mengambil waktu untuk saat teduh sejenak. Kebaktian online Minggu tanggal 5 Juli 2020 dengan tema minggu ini jangan terus menentang, dilayani oleh Pendeta Daniel Guntur Cahyo Prakoso. Damai Kristus bagi kita semua, mari kita nyatakan syukur atas perkaranya yang besar dengan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan nyanyian pembukaan dengan PKJ 2 dinyanyikan 2 kali. Memasuki masa new normal, tatanan hidup kita mengalami perubahan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita mesti menerima dan menjalaninya. Perubahan itu perlu dan penting, agar kita dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada, mulai sikap dan perbuatan Yesus. Kita akan belajar bersama untuk merubah dan menjalani perubahan tersebut.
Matius 11 ayat 28 sampai 29 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengantarkan dan menyertai kami memasuki sebuah perubahan dalam kehidupan ini. Walau terkadang kami enggan untuk berubah, kami hanya ingin menjalani hidup ini seperti yang kami inginkan. Ampuni kami Tuhan, dan ajarlah kami untuk siap dan mau menerima perubahan dalam hidup ini. Dalam nama Kristus kami berdoa, amin. Pembacaan Mazmur pasal 145 ayat 8 sampai 14. Kita akan baca secara berbalasan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Nyanyian PKJ 200, Ku diubahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Bersama kita berdoa. Firman-Mu mengubahkan kehidupan menjadi lebih baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Untuk itu, kami ingin mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya kembali. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius
pasal 11 ayat 16 sampai 19, kemudian dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan ini dan melakukannya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Suka dan tidak suka selalu ada di dalam kehidupan kita. Saya suka makanan yang manis. Orang lain tidak suka makanan yang manis. Mungkin mereka lebih suka makanan yang pedas dan asin. Saya suka nonton film perang, tapi orang lain tidak suka nonton film perang. Mereka mungkin lebih suka drama Korea. Dan bahkan suka dan tidak suka itu juga terjadi pada penilaian kita terhadap seseorang. Saya suka pada orang ini. Mungkin orang lain tidak suka kepada orang itu. Ada orang yang suka kepada saya, dan juga mungkin ada juga orang lain yang tidak suka pada saya. Hal ini tidak dapat terhindarkan, dan sepertinya wajar saja di dalam kehidupan kita suka dan tidak suka itu. Nah, khususnya ketika kita suka dan tidak suka kepada seseorang, yang tidak boleh kita lakukan adalah tidak menghargainya, merendahkannya, atau menghinanya. Like or dislike mempengaruhi cara pandang dan perilaku kita kepada seseorang. Suka terhadap seseorang membuat kita sangat maklum terhadap kekeliruan, kesalahan, dan membuka ruang selebar-lebarnya untuk memaafkannya. Tetapi ketika rasa tidak suka pada seseorang mempengaruhi diri kita, hal yang baik
bisa menjadi buruk. Hal yang buruk terasa memuakkan. Orang yang rentan dipengaruhi oleh suka dan tidak suka, maka segala sesuatu dinilai sangat subjektif. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak suka kepada Yesus dan Yohanes Pembaptis. Kebencian membuat mereka tidak bisa menilai dengan sehat. Mereka menilai terlalu subjektif dan cenderung tidak bertanggung jawab. Ajaran-ajaran tentang kebenaran Allah diabaikannya dan bahkan disanggahnya. Orang Farisi dan ahli Taurat selalu mencari celah untuk kesalahan dan berusaha menjatuhkan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Sikap mereka bertentangan sebagai orang Farisi dan ahli Taurat yang semestinya mereka menghidupi dan memelihara perintah-perintah Allah dalam keseharian. Orang yang dibutakan dengan perasaan suka dan tidak suka tidak akan pernah melihat kebenaran. Kebutaannya membuatnya sibuk mempertentangkan banyak hal. Suka dan tidak suka. Lalu, apakah itu sehat? Apa itu membangun? Apakah itu berguna? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk belajar menjadi orang yang positif. Belajar menjadi orang yang positif. Kita akan mampu melihat dan memahami lebih dalam dari apa yang nampak dari luar. Alih-alih mempertentangkan atau maklum yang tidak sehat, kita akan dimampukan untuk mengupayakan hal-hal yang membangun dan berguna untuk kepentingan bersama. Kuncinya adalah kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memasuki masa new normal ini, kita diperhadapkan oleh peraturan dan protokol-protokol yang harus kita taati. Suka atau tidak suka, kita harus mengikutinya. Peraturan dan protokol-protokol, khususnya protokol kesehatan ini, sudah berulang kali disampaikan, dijelaskan, dan menurut saya cukuplah itu untuk membuat kita mengerti dan memahami kondisi yang ada saat ini. Tetapi kembali Bapak Ibu Saudara, di dalam suka dan tidak suka itu, jadi bukan suka atau tidak suka terhadap protokol atau peraturan-peraturan yang ada, tetapi suka atau tidak suka itu lebih ditujukan kepada siapa yang menyerukannya, siapa yang menyuarakan peraturan dan protokol tersebut. Dan banyak hal yang akan mempengaruhi kita untuk suka atau tidak suka.
kembali diingatkan, kuncinya adalah kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati, kita dapat melihat dan menerima keadaan orang lain. Dengan kerendahan hati, kita akan diperkaya dan kita akan mempertajam diri kita untuk peka melihat keadaan yang sedang kita jalani saat ini. Di tengah masa yang sulit ini, mari kita singkirkan suka dan tidak suka itu. Mari dengan rendah hati kita mencari dan membangun hal-hal yang baik untuk semua orang. Kita berharap dan kita selalu memohon supaya Tuhan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang berpikir positif. Walaupun suka dan tidak suka itu ada, tetapi kita tidak saling menjatuhkan. Kita mencari sesuatu, kita bekerja, kita melayani untuk memberikan yang baik kepada setiap orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, ketika kami memasuki masa yang sulit ini, Engkau menyertai kami. Ketika kami memasuki suatu kehidupan yang baru dalam masa new normal ini, Engkau pun tetap memelihara dan menyertai kami. Mampukan kami untuk kami dapat melihat yang baik. Mampukan kami untuk mau rendah hati, supaya kami dapat membangun satu dengan yang lainnya untuk kebaikan bersama. Dan biarlah itu dapat kami tunjukkan melalui sikap disiplin kami di dalam mentaati peraturan dan protokol yang berlaku. Kami terus berdoa untuk setiap orang yang berjuang melawan sakit dan penyakit, khususnya virus corona ini. Untuk keluarga-keluarga mereka yang juga berjuang, yang bersedia menunggu, bersedia menjaga dan merawat. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, kepada pemerintah, kepada tim dokter, tim medis, dan relawan-relawan yang lainnya yang terus berjuang untuk meminimalkan pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Kami percaya Engkau menyertai kami, Engkau memelihara kami, tetapi kiranya kami tidak ceroboh di dalam menjalani kehidupan ini. Kami masih bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang mencari sekolah, mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Untuk mereka yang sedang dalam pergumulan dengan persoalan ekonomi rumah tangganya atau persoalan-persoalan yang lain,
Kami percaya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka dapat melalui semuanya ini. Dan kami bersyukur Engkau mengutus kami untuk membawakan damai sejahtera kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk tempat ibadah yang mempersiapkan diri agar mereka dapat kembali beribadah. Kiranya mereka dapat mempersiapkannya dengan baik, dengan mempertimbangkan banyak hal, supaya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang, bukan menjadi batu sandungan. Tuhan, saat ini kami juga teringat untuk saudara kami, David Tahyadi yang sedang berkabung. Engkau telah berkenan memanggil pulang ayah mertuanya, Bapak Lim Ciakui. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dan kami akan terus bersandar dan berserah kepada kasih setia-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri doa ini dengan memujikan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Jadilah
bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita menyatakan pengakuan iman dalam baptisan kita dengan memujikan Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai 3. Melalui persembahan syukur ini, kita menyatakan rasa syukur kepada Tuhan yang telah melimpahkan berkat-Nya. Sambil mengumpulkan persembahan syukur, ingatlah firman Tuhan seperti yang tertulis dalam surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus pasal 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Nyanyian PKJ 149 bait 1 sampai 3, ucap syukur pada Tuhan. Mari kita mendoakan untuk persembahan ini. Siapalah kami ini di hadapan-Mu, ya Tuhan. Namun Engkau tetap melimpahkan rahmat-Mu bagi kami. Persembahan syukur ini kami berikan supaya kami tetap mengingat kasih setia-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami, dan supaya kami selalu mengingat sesama kami. Amin. Hidup itu pasti berubah. Janganlah ragu untuk berubah dan
berubahlah seturut kehendak-Nya. Jalanilah perubahan dalam hidupmu yang adalah sebuah jalan untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah kehidupan yang baru ini. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Warta Lisan tanggal 5 Juli 2020. Diinformasikan kepada Bapak, Ibu, Saudara bahwa ibadah masih akan dilayankan secara online sampai tanggal 26 Juli 2020 dan akan ditinjau ulang secara periodik. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, anggota jemaat, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan material berupa cat, papan pagar, semprotan disinfektan, masker, karpet plastik, dan lainnya untuk persiapan fasilitas gereja agar dapat digunakan untuk ibadah nantinya. Demikianlah warta lisan yang dapat disampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.